Video. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sallu ala Nabi Muhammad, ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء. Hehehe
Soto sini soto. Yang mau soto sini. Jangan ikutan, jangan ikut, jangan antri sana, nanti tunggu-tunggu. Soto kak. Sebentar, sebentar Pak Bir. Yang sini. Ini gambar atau video makan dulu. Dua-dua. Oke, sip. Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Dalam. Oke, sip. Iya silakan. 1, 2, 3. Oke, cantik. Jadi aku udah gambar. Ih, tak gambar. Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. Oke.
salam alaika salawatullah alaika Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah bika manadil ya Allah bil asi wa nuhuri ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya
dengan sifat yang amat mulia. Siapakah kumpulan umat ini ya Allah? Kata Nabi Musa. Faqala Allah azza wa jalla hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bolehkah aku minta umat yang engkau berikan sifat dengan sifat mulia, aku jadikan sebagai umatku, kata Nabi Musa. Faqala Allah azza wa jalla hum sa'aj'aluhum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka aku jadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Kita ini semua diciptakan Allah satu package, satu paket dengan Nabi. Rasulullah diciptakan sebagai Nabi terakhir, kita adalah umat terakhir. Alhamdulillah, ini sebab satu kenapa kita mesti rindu Rasulullah, karena kita diciptakan merupakan satu package dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kedua, ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat di Masjid Nabawi, faja'atan yabku, tiba-tiba Rasulullah menangis, bukaan syadidan walam nara min qabl. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis sedahsyat itu, melainkan hanya pada saat itu. Kenapa nangis? Akhirnya begitu Rasulullah menangis, kami semua yang hadir pada saat itu pun ikut menangis, kata para sahabat. Tidak ada satu orang pun dari kami yang tahu mengapa Rasulullah SAW menangis. Tak ada. Maka tiba-tiba berdiri salah seorang sahabat yang pemberani, namanya Umar bin Khattab. Beliau tidak suka melakukan satu perkara yang tidak tahu sebabnya, walaupun sebelumnya ikut menangis. Lalu kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma'abkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Coba dengarkan jawaban Rasulullah SAW. Wahai para sahabat-sahabatku, aku menangis li'anni mushtaqun jiddan ila ahbabi. Aku menangis karena betul-betul aku rasa rindu. Aku rindu sekali ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Masya Allah. Tabassama Umar bin Khattab. Tiba-tiba Sayyidina Umar tersenyum. Zanna annahu hum ahbabun Nabi. Sayyidina Umar mengira bahwa mereka lah yang dimaksudkan sebagai kekasih yang sedang dirindukan Rasulullah. Tapi apa yang berlaku? Sayyidina Umar merasa tidak puas, bertanya lagi, ya Rasulullah, lima tabki wa nahnu ma'akumul an. Mengapa engkau menangis sedang kami sekarang sedang bersamamu? Kenapa engkau merindukan kami? Kata Sayyidina Umar. Faqala Nabi la, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi, yang aku maksudkan dengan kekasih-kekasihku itu adalah humul ladina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati wa lam yarawni. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Ya Allah, ya Rabbi, siapa itu? Nahnu, kita semua belum pernah berjumpa Rasulullah, kita beriman kepada Allah, mengikuti sunnahnya. Di antara sunnah Rasulullah tadi apa? Berselawat. Masya Allah. Kita rupanya yang telah dirindukan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Lalu alasan apa lagi? Alasan apa lagi yang mesti kita berikan kepada Rasulullah karena kita tidak merindukan beliau? Beliau telah menangis dan merindukan kita. Adakah kita juga menangis merindukan baginda Rasulullah SAW?
Tentu jawabannya berharap kita semua sadar bahwa Rasulullah telah merindukan kita, kita pun mesti rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga alasannya adalah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bermanja-manja dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku selamat di akhirat. Kata Siti Aisyah kepada baginda Rasulullah SAW. Kira-kira ibu-ibu pernah tak minta suami berdoa khusus untuk keselamatan di akhirat? Pernah? Kalau belum, mulai malam ini minta doa kepada suami supaya kita sama-sama selamat di akhirat. Mau jadi mengalahkan bidadari? Mau mengalahkan bidadari? Mau? Di akhirat nanti kita jauh lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari yang tak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Cantiknya luar biasa, tapi kita perempuan dunia jauh lebih cantik. Tapi sayang, di surga itu tak ada perempuan tua. Berapa umurnya bu? Tak ada perempuan tua di surga. Semua muda. Maksudnya ketika masuk surga semua kita kembali muda menjadi umur berapa? Umur berapa? Ya, umur berapa kita surga? 33 tahun. Umur permain lebih 3 tahun nih. Jadi semua kita masuk surga, laki maupun perempuan, umur kita sama 33 tahun. Masya Allah. Umur siapa tuh? Nabi Isa alaihissalam ketika rufi'ah, ketika diangkat oleh Allah ke langit. Umur Nabi Isa. Jadi muda kembali tuh. Cantik, lebih cantik dibandingkan bidadari. Nah, Siti Aisyah minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami, doakan aku wahai Rasulullah agar aku masuk surga bersamamu. Apa kata Nabi? Allahumma gfir, ya Allah ampunkanlah li Aisyah, ya Aisyah ini ampunkan dosanya ya Allah, masukkan ke surga. Kata Rasulullah, i'lami, ketahuilah wahai Aisyah, setiap aku selesai sembahyang, aku sentiasa berdoa untuk umatku seperti doaku untukmu. Masya Allah. Rasulullah selepas sembahyang 5 kali saja semalam berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Allahumma ghfir li ummati wa adkhilhumul jannah. Itu doa Rasulullah kepada kita sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, doa terus untuk kita. Ini sebabnya yang keempat, kenapa kita mesti rindukan baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, banyak nih sebenarnya. 5 apa keempat? Keempat, sudah mau 5 saja, dan selesai. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW didatangi seorang tamu yang tak dikenal, tamu tak diundang, ketuk pintu. Lalu Siti Fatimah keluar melihat di luar ada siapa? Ternyata ada seorang pemuda. Jadi seorang lelaki tiba-tiba ada yang tak pernah dikenal. Masuk lagi Siti Fatimah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bertanya, wahai putriku, siapakah gerangan di luar? Kata Siti Fatimah, wahai bapakku, aku tak pernah mengenali lelaki itu. Itulah dia. Itulah dia yang memberhentikan hubungan manusia dengan manusia lain. Itulah dia yang menghilangkan rasa nikmat kehidupan di dunia. Itulah dia yang memisahkan antara bapak dan anaknya. Itulah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Tidak masuk, tapi di luar menunggu. Akhirnya kata Nabi kita, persilahkan masuklah. Tapi malaikat Israel sendirian. Nabi dicarilah, Nabi kita mencari, aina Jibril, di manalah Jibril kekasihku? Karena selalu Jibril datang. Tiba-tiba saat itu malaikat Jibril tidak ada. Ditanyalah kepada malaikat Israel, mana Jibril? Tiba-tiba Allah mengutus Jibril, datanglah.
Kata Jibril, wahai kekasih Allah, Allah sedang menunggu rohmu yang mulia. Apa kata Nabi kita? Aku tahu wahai Jibril. Tapi wahai Jibril, tolong jawab, bagaimana nasib umatku setelah aku pergi wahai Jibril? Kata Nabi bertanya nasib kita, nasib umatnya setelah beliau wafat. Manusia mana? Coba kalau kita mau meninggal, apa yang ditanya? Mana suami kita, mana istri kita, mana anak kita, mana harta, semua ditanya. Tapi Nabi bertanya, di mana, bagaimana umatku wahai Jibril? Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kasih tahu kepada kekasihku bahwa umatnya akan aman. Aku akan menjaminkan umatnya, umat Muhammad SAW, dukhulul jannah qabla ummati ghairi al-anbiya. Ia akan masuk surga lebih awal dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya. Masya Allah. Nabi kita mengingat saat kita berada, saat beliau mau dicabut nyawanya. Akhirnya begitu beliau sudah mendengar kalimat dari Jibril, kata Nabi kita, wahai Israel, raditul an, aku sudah ridho, silahkan cabut nyawaku. Mulailah malaikat Jibril mencabut nyawa baginda Rasulullah SAW dari kaki, mulai dingin kaki, sudah tak lagi bergerak. Nabi merasakan begitu sakitnya roh keluar dari jasad. Apa kata Rasulullah? Di sana Rasulullah berdoa lagi. Di sana Rasulullah SAW mengingat kita sebagai umatnya, ya Allah, ya Rabbi, timpakan semua rasa sakit ini untukku ya Allah, asalkan umatku jangan pernah merasakan rasa sakit keluarnya nyawa dari tubuh badannya. Masya Allah, manusia apa itu? Rasulullah SAW berdoa saat dicabut nyawanya, berdoa kepada Allah agar umatnya kita yang dikasihi, dicintai, dirindukan ini tak merasakan sakit dicabut nyawa. Ya Allah ya Rabbi, itu selesai. Nabi kita meninggal, ummati selesai sudah. Akhirnya di hari kiamat yang terakhir, di hari kiamat semua sudah selesai kehidupan dunia. Semua kita berada di padang mahsyar, semua belum dibangkitkan dari makbarah kubur kita semua. Allah perintahkan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, wahai Israfil, wahai Mikail, ilhamu, pergilah kalian, ambillah kekasihku, bawa ia kemari. Tapi malaikat Jibril bingung, di mana kuburnya Rasulullah SAW? Semua rata, tak ada tanda, tak ada tanda-tanda di mana kubur. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian bangkit dari kubur, keluar dari tanah, bersihkan debu dari kepalanya, lalu didekati oleh malaikat Jibril. Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, ayyu yaumin hada, wahai Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Faqala Nabi, faqala Jibril, ya Muhammad, hada yaumun tushaffa'u ummatak, inilah hari di mana engkau akan memberi syafaat untuk umatmu. Inilah hari di mana kamu akan memberikan syafaat untuk umatmu. Masya Allah. Apa kata Nabi? Nabi tidak lihat. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati, arju an la tatrukuhum fi adab. Wahai Jibril, di mana engkau tinggalkan umat-umatku? Aku berharap kamu tidak meninggalkan mereka dalam keadaan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, dibangkitkan dari kubur, yang teringat pertama adalah umatnya. Lalu soalan terbesar buat kita semua yang hadir, adakah kita sudah pernah merasa rindu akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Padahal beliau telah sangat merindukan kita, 14 abad yang lalu ingin berjumpa dengan kita. Seorang sahabat ahli ibadah diceritakan dalam kitab Mukashafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Ketika beliau tidur bermimpi
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW la yaltafit ilaihi wa la yatakallam ma'ahu. Rasul tidak melihat ke arah dia, tidak pula berbicara kepadanya. Kira-kira kalau kita pulang, lalu kemudian kira-kira suami juga pulang, suami kita diam, tidak menegur kita, sakit tak hatinya? Sakit tak? Sakit. Lagi sakit tak? Kita sudah sangat rindu pulang dari jauh, tiba-tiba masuk di rumah, istri diam. Sakit tak kira-kira? Sakitnya tuh di sini kata yang penting. Dan kata yang penting siapa? Cita-cita. Siapa tuh? Masya Allah, ahli selawat hafal cita-cita. Ini dahsyat betul. Jadi katanya sakitnya tuh di sini sakit di hati kalau tadi kubur. Bayangkan sudah mengenal. Contoh, kita pergi ke Miri. Contoh ini pasti sudah ada rencana ke Miri besok. Ada? Bayangkan. Berada puluh berapa? Biar kita sama-sama. Jadi begitu Rasulullah tidak menegurnya, tidak melihat karena apa katanya? Ya Rasulullah, atagdabu alayya, adakah engkau marah kepadaku wahai Rasul? Kata lelaki tadi. Rasul mengatakan, lah, bagaimana mungkin aku akan marah kepadamu? Lah, arifuka, aku tidak mengenalimu, aku tidak kenal. Bagaimana mungkin aku marah kepadamu? Jadi kalau kita didiamkan orang yang kita tidak kenal, cuekan kan? Biarkan saja, orang dia kenal. Tapi kalau sudah kenal, tidak menegur kita, itu ada masalah. Tamting rosa, ada masalah. Tapi ketika kita tidak kenal, maka tidak ada masalah. Lalu kata Rasulullah, kata orang itu, rupanya dia ini anggota permain, Pak Presiden, anggota permain rupanya. Dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad sami'tu min ulama'i ummatika annaka ta'rifu ummataka ahsan minal ummi ta'rifu bunataha. Aku telah mendengar dari ulamamu di dunia bahwa engkau lebih mengenali umatmu dibandingkan seorang ibu mengenali anak-anaknya. Saya tanya sekarang, ada tak dari ibu yang tidak kenal putra-putrinya? Pasti kita kenal kan? Pasti kita kenal. Tetapi Rasulullah SAW jauh lebih kenal secara pribadi kita nih dibandingkan seorang ibu mengenali putranya. Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Lalu kenapa engkau tidak mengenalku wahai Rasulullah? Aku tidak mengenalimu karena satu sebab. Li'annaka lam tusalli alayya, karena engkau tidak pernah berselawat. Bagaimana mungkin aku mengenalimu? Masya Allah, permai berselawat. 12 masjid negara Pengenalan Salam didatangi, menyebarkan selawat, membawa misi cinta Indonesia. Tadi saya melihat nih, saya mengamati di depan kan, biasanya orang berselawat kan gini. Semua kita taruh tangan ya. Begitu lagu Indonesia Raya masih begini sih. Mestinya bagaimana? Siap kan? Lupanya lupa. Ini kayaknya curang nasionalisme. Jadi kalau kita Indonesia Raya siap, berselawat di sedekat. Ya, tapi tadi kelihatan banyak tuh yang sama mati, Pak. Ini kenapa tidak siap? Rupanya masih ingat selawat. Tapi oke, Indonesia Raya dinyanyikan, selawat pun terus dikumandangkan. Masya Allah, ini permai berselawat. Kalau tahun ini 12 masjid, tahun hadapan 24 masjid. Tapi janganlah yang di bandar-bandar saja. Masuk kita ke apa? Di Temburong, di Kampung Selapon. Kalau sudah pernah sana? Kampung Selapon itu juga masuk sana.
Untuk apa? Berselawat di sungai yang jernih airnya. Tahu, ya tahu sudah pernah ceramah ke sana. Atau tidak, kita pergi ke Labi sana. Selawat, cari masjid-masjid yang agak sedikit masuk ke dalam, sehingga kita pun dikenal. Selawat terus disebarkan. Ini bukti cinta. Akhirnya apa terjadi? Begitu lelaki itu kemudian bangun dari tidurnya, ia bersumpah, wallahi, demi Allah, sa'aqra'us salawatu fi kulli yawmin mi'atu marrah. Demi Allah, katanya, saya akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Fa'ala, lalu kemudian ia lakukan, ia baca 100 kali setiap hari. Tidak payah, mudah. Ringan 100 kali. Baca 100 kali. Wa fi lailatul tsamin, malam ke-8, maknanya sudah 7 hari 700 kali dia baca. Malam ke-8 ketika tidur, ja'a ilaihin nabi, datang lagi Rasulullah ke dalam mimpinya. Faqala, lalu Nabi berkata kemudian, wal ana qad araftuka, sekarang aku mengenalimu. Masya Allah. Kenapa? Passwordnya selawat. Kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah, satu, coba mulai baca, amalkan selawat. Insya Allah, Allah mudahkan kita bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertemu Rasulullah? Mau kapan? Besok atau sekarang? Mulai berselawat dari sekarang. Alhamdulillah. Jadi permai berselawat jangan hanya ketika pergi ke masjid saja. Jangan hanya 12 malam itu saja. Bulan Maulid boleh selesai. Rabiul Tsani sekarang sudah di dalamnya, tetapi kita masih merayakan Maulid Rasul SAW. Ini artinya kita betul-betul mengamalkan bahwa berselawat tidak hanya pada bulan Maulid, tapi selawat itu merupakan buah bibir yang selalu keluar dari kita. Insya Allah kalau ini kita amalkan, insya Allah berjaya kita. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah SAW pada kita. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita ini termasuklah orang yang merindui Rasulullah SAW. Hadis saya bisa bacakan. I'mal lidunyaka biqadri maqamika biha. Berapa menit lagi? Habis sudah lagi. Tapi bagi saya 2 menit ya, 2 menit. Bekerjalah, beramallah untuk duniamu biqadri maqamika biha, sekedar mana engkau tinggal di atasnya. Berapa lama kita tinggal di dunia? Tak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah SAW pernah berikan garisnya. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Ada yang sudah 70? Berapa? Hah? 79, Masya Allah, ya Allah, 79. Kelihatan paling tua dia, tapi paling cantik. Kan? Paling cantik kan? Perempuan, coba kalau laki paling sudah. Masya Allah, 70 tahun batasan maksimal. Kalau Allah bagi kita lebih, ini namanya umur spesial, umur balik yang Allah ridhoi setiap hari. Allah ridhoi setiap hari. Maka semakin banyak selawat, semakin cinta Allah dan Rasulullah SAW. Itu satu. Jadi umur kita ini tidak ada. Maqamika, hadis mengatakan maqam. Maqam itu artinya apa? Tempat ini boleh pindah-pindah. Sekarang saya di sini, nanti pindah ke rumah. Ini maqam. Jadi artinya kehidupan dunia ini akan mudah selesai. Ada 3 misteri yang sana. Bila atau kapan kita mati? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Maka Mary Sahab, penyanyi, artis kita dikatakan, dia tidak sakit, mati. Bayangkan. Jadi kematian itu kata Imam Syafi'i, laisa bil marad,
bukan sebab sakit. Kam min sahihin mata bi ghairi sababin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asya ilahin. Berapa banyak orang yang sudah lama tidur di rumah sakit sampai sekarang masih hidup. Artinya mati bukan karena sebab sakit. Maka siap-siap, boleh jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita sekarang. Kenapa? Esok Pak Presiden sudah mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz kita harapan telah meninggal dunia. Siapa yang tahu? Kalau saya duluan saya panggil dia semua. Tak ada masalah. Bila Allah mau tentukan kita ada problem, silahkan. Karena kita memang semestinya selalu siap. Kapan-kapan Allah panggil kita. Kita lihat tahu kapan umur kita akan datang. Yang kedua, di mana kita akan mati. Tadi baik sekali, ya, informasi dari wakil muka kita. Baik sekali. Bagaimana supaya kematian kalau kita bercita-cita mati kita di sini misalkan, ada cita-cita kan? Tiba-tiba mati. Lalu bagaimana cara pengurusan jenazahnya? Maka perlu ada asuransi. Kalau mau dipulangkan, kalau mau dikubur sudah salah. Tapi sebaiknya supaya tidak merepotkan duta kita, sudah bikin asuransi. Ini pesan sponsor. Siapa sponsor? Allah yang minta kita mengucapkan itu. Jadi kedua itu yang rahasia adalah di mana kita akan mati. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Kalau boleh mau minta di mana kita mati? Semua kita rata-rata ingin minta mati di Makkah atau Madinah supaya dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi itu rahasia Allah. Yang ketiga, bagaimana kita akan mati cara? Ada orang mati ketika baca Quran, alhamdulillah. Ada orang mati dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Ada orang mati ketika masak di dapur, alhamdulillah. Ada orang mati ketika drive kereta, jadi sedang mobilnya mati, alhamdulillah. Cara mati dua, husnul khatimah, su'ul khatimah. Pilih mana? Husnul khatimah. Tuh laki-laki senang tuh. Kalau husnul senang lagi tuh. Husnul khatimah ini ada mati dengan cara yang baik. Bagaimana cara mati baik? Cara mati baik Rasulullah ajarkan kepada kita, matilah kamu dalam keadaan beriman, dalam keadaan beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah semua pekerjaan dunia yang kita lakukan ini niatkan jadi ibadah. Maka ketika kita mati sedang masak di dapur, husnul khatimah. Dia katakan ini mati itu kenapa? Terbakar. Husnul khatimah yang penting niatnya ketika dia bekerja lillahi ta'ala. Jadi ini konsepnya. Bagaimana sebelum kita pulang, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa membaca selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak berlama. Yang tiga lagi itu yang akhirat, ada Allah, dan juga pada di satu neraka. Nanti tahun depan kita bahaskan. Supaya tidak terlalu malam, nanti suami yang ada suami sini jangan marah suaminya kan. Ya, yang tidak supaya istri kita dia ikut sini tidak marah, maka kita cukupkan dulu sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita diskus malam ini, sampaikan malam ini, Allah bagi penerangan ke hati kita, dapat tergugah untuk dapat melakukan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah, dicintai Allah dan juga dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu di antara ibu bapak hatinya tulus, ikhlas, dan bisa menembusi langit Sabtu. Insya Allah. Yang membaca doa belum tentu pak. Baca doa saja insya Allah. Baik, dan wabil khusus kita berdoa untuk teman-teman kita, terutama di Palestina. Mudah-mudahan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
cepat dihadirkan di sana dan teman-teman juga di Indonesia, wabil khusus di negara Brunei Darussalam, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa usratihi ajma'in. وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا مشايخ ومشايخنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين وبالخصوص المجاهدين في فلسطين خاصة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه منذ خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألفين مرة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يوم يسر كل عسير ويجابر كل كثير ويصاحب كل فريد ويمقوي كل دعيم ويعمل كل مخير. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. يا الله في هذه الليلة يا الله حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. فاقض حاجتنا وحاجتكم جميعا خصوصا حاجة برمي في برني دارussalam. اللهم يا الله اللهم خصوصا المجاهدين في فلسطين خاصة وانصرهم على أعدائك أعداء الدين وارفع عنهم الشدائد والفتن والمحن وشرور الحروب والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تقصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ولي الجبار ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك وأنزل وبارك هذا المدريس ألف بركة ألف منفعة ألف مغفرة ألف رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بل اختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.